Allah ijabah doanya, ya, kemudian Allah lunaskan hutangnya yang sebanyak kurang lebih 2 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat, teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, ya. Saya doakan yang nonton video ini, ya, yang sedang ada hutang atau punya amanah hutang, segera Allah lunasi hutangnya. Yang belum punya keturunan, segera Allah berikan keturunan. Yang belum ada jodoh, ya semoga cepat Allah datangkan jodohnya. Yang usahanya sedang tidak baik-baik saja, segera Allah pulihkan. Ya, yang sedang ada hajat, segera Allah kabulkan hajatnya. Yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, ya. Yang ingin beli mobil, beli kendaraan atau rumah atau aset atau tanah, segera Allah kabulkan, ya, segera Allah ijabah segala doanya. Ya, baik teman-teman semuanya, ya, kita akan membahas sedikit, ya, menyambung. Selalu saya katakan ini adalah langkah-langkah, ya, dimana kemarin di video-video sebelumnya saya mengatakan langkah pertama itu kita harus membersihkan diri dari dosa. Maka perbanyaklah istighfar, sholat taubat sebanyak-banyaknya, siang dan malam, ya. Karena itu sudah janji Allah, pasti Allah perbaiki. Kemudian setelah kita berusaha menghilangkan segala bentuk dosa, ya, berhenti dari perbuatan dosa, kemudian istighfar, taubat, melakukan perbuatan amal soleh, ya. Nah, amal soleh ini pun Allah berikan janji dengan kehidupan yang layak, ya, sejahtera. Nah, amal soleh apa yang pertama kali harus kita lakukan, ya? Amal soleh apa? Maka inti dari amal soleh itu, ya, dalam hadis Rasul yang pertama kali yang akan dihisab itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Bahwa seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya, ya. Maka sholat inilah yang akan menjadi penentu amal ibadah. Maka ada istilah perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Ya, jadi dimulai dari sholat, ya. Jadi langkah awalnya perbaiki sholat, ya. Dimana seseorang punya amanah hutang berapapun nilainya, coba sholat. Artinya perbaiki sholat. Saya sudah sholat 5 waktu, perbaiki. Sholatnya sudah di awal waktu atau belum, ya. Kemudian ketika sudah di awal waktu, ya, bagi laki-laki sudah berjamaah atau belum. Kemudian diperbaiki bacaan sholatnya. Kemudian lebih dihayati dalam sholatnya. Ya. Jadi perbaiki sholat, terutama terkhusus sholat subuh. Banyak juga yang mengatakan, ya, seseorang hidupnya dikatakan berantakan. Coba perhatikan, ya, sholat subuhnya. Sholat subuh ini menjadi penentu, ya, di mana ketika seseorang ingin mendapatkan keberkahan, Allah katakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Barang siapa yang bisa bangun lebih pagi, ya, maka di situ akan ada keberkahan dalam hidupnya. Pasti Allah selesaikan masalahnya. Itu. Bahkan di sholat subuh ini luar biasanya disaksikan oleh para malaikat. Maka orang yang sholat subuh ini, sholatnya, ya, sudah pasti Allah berikan keistimewaan. Karena di samping dia beribadah, ya, juga ada doa-doa malaikat, ya, yang Allah sendiri, ya, menyampaikan dalam Al-Quran bahwa sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Maka ketika berdoa, ya, setelah sholat subuh ini kemungkinan besar, ya, ini sangat mudah diijabah oleh Allah karena ada campur tangan malaikat yang ikut mengaminkan ketika, ya, waktu subuh itu. Jadi ibadah yang pertama kali harus dilaksanakan adalah sholat, ya. Sebab sholat ini, ya, dikatakan bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, keadaan seorang hamba yang paling dekat dari Robnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa, ya. Jadi kita ini banyak permintaan kepada Allah, ya, atau banyak permohonan atau ada sesuatu yang kita inginkan, ya. Maka perbanyaklah doa ketika sujud, ya. Tapi dengan catatan, ya, doa ketika sujud harus dalam bahasa Arab. Bagaimana kalau saya tidak bisa bahasa Arab? Cukup sujud, kemudian katakan dalam hati, ya. Lakukan dalam hati, kemudian seakan-akan kita ini sedang berdoa, ya. Kita ini sedang berbicara, ngobrol langsung dengan Allah. Sebab ketika sujud inilah, ya, doa kita benar-benar, ya,
sangat sangat dekat dengan Allah. Ya, artinya ketika kita dekat dengan Allah, maka doa ini sangat besar potensinya untuk diijabah oleh Allah. Nah, ini yang pertama. Kenapa kita harus memperbaiki sholat? Ya, contoh ya, ingin lunas hutang. Satu saja kita katakan ya dalam hati, atau kita berdoa dalam hati ketika kita sedang sujud ya. Jika belum bisa bahasa Arabnya ya, berdoa, katakan dalam hati, ya Allah, apa yang terjadi dalam diri ini karena kesalahanku, maka ampunilah aku. Dalam sujud ya, dalam hati, tapi ingat dalam hati. Maka mohon ya, aku perbaiki hidupku, lunaskan hutangku, dan lain-lain ya. Jadi berdoalah ya. Jadi dengan hati, jika ingin pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Arab ya. Boleh dengan bahasa Arab. Ya. Nah, kemudian ada juga dalam hadis Rasul ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ya, perihal tentang doa yang paling didengar oleh Allah, yaitu doa ya yang paling dekat untuk diijabah, yaitu doa pertama di tengah malam ya. Tengah malam kita setelah bermunajat atau kita sholat malam. Yang kedua setelah sholat 5 waktu ya, setelah 5 waktu. Kalau tadi kita lakukan sujud berarti dalam sholat ya. Atau pilihannya ya, kita boleh juga setelah sholat kita lakukan berdoa. Nah, ini kenapa setelah sholat ini lebih dekat untuk diijabah ya? Karena dalam ayat Allah tentang doa ya, ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabah doanya, permintaannya orang yang berdoa ya. Idza da'ani, ketika berdoa kepadaku. Tapi syaratnya falyastajibuli. Syaratnya itu adalah dia harus memenuhi perintahku ya. Jadi syaratnya itu Allah berikan ijabah doa, Allah berikan apa yang kita butuhkan ya. Syaratnya harus penuhi perintah Allah, dan sholat ini adalah perintah Allah. Maka ketika kita penuhi perintah Allah, kemudian kita berdoa, disitulah ya kita sedang bertransaksi dengan Allah ya. Ya, di ayat lain pun sama ya. Transaksi dengan Allah itu tijaratan lan tabur. Ya, transaksi yang tidak akan pernah ada ruginya ya. Di ayat lain dikatakan seperti itu. Nah, ketika kita sudah memenuhi panggilan Allah ya, kita melaksanakan sholat ya, 5 waktu, memperbaiki di awal waktu, ingat catatannya, di awal waktu. Ya. Kemudian kita berdoa. Nah, disitulah yang luar biasanya ya. Bahkan sekalipun memang doanya sederhana, tapi ketika kita yakin kita telah memenuhi panggilan Allah, kemudian memohon kepada Allah dengan penuh harap, keyakinan kepada Allah, yakin Allah akan ijabah ya. Jadi ibarat kata doa ini ya betul-betul akan Allah ijabah, tapi harus ada roketnya, harus ada medianya ya. Medianya salah satunya adalah dengan memperbaiki sholat kita ya. Bahkan Allah pun menyatakan sendiri dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah kepadaku dengan cara apa? Satu, sabar. Sabar ketika memiliki amanah hutang, berapapun itu, pertama sabar. Tidak boleh ya punya hati, atau tidak boleh istilahnya tergesa-gesa ya. Sabar dulu, terima dulu bahwa ini merupakan satu ketentuan dengan izin Allah. Sudah izin Allah ya, ada punya hutang ya, itu izin Allah. Kemudian mohon ampun. Nah, kemudian berusaha memperbaiki sholat. Jadi dengan sholat ini kita kemudian berdoa ya, dan doa inilah yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini diperintah oleh Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Ya, itu perintah Allah. Berdoalah kepadaku. Sebanyak-banyaknya doa ya. Karena doa ini, dengan doanya saja kita telah berdoa, telah beribadah, maaf ya. Jadi dengan berdoa kita telah beribadah, sehingga ibadah itulah ya yang akan menghasilkan pahala atau disebut dengan amal soleh ya. Ketika di situ ada sebuah ketaatan yang disebut dengan amal soleh, maka Allah pun akan memberikan ya pahala, ganjaran, akibat ya untuk orang yang senantiasa mau ya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Itu saja kuncinya ya. Langkah berikutnya setelah kita mau bertobat ya, sholat tobat, perbaiki sholat kita. Sholat ini hubungan kita dengan Allah ya sebenarnya. Ketika hubungan kita dengan Allah baik, pasti ya seyakin-yakinnya, ini bukan omong kosong ya. Banyak kok cerita ya, sudah disampaikan. Ada orang yang datang ke masjid cerita bahwa punya hutang 2 miliar. Kemudian apa yang dikatakan oleh pengurus masjid ya, dia tidak memberikan solusi-solusi keduniaan, tidak. Yang diberikan adalah untuk selalu datang ke masjid ya ketika ada panggilan azan. Datang ke masjid dan sholat tepat di belakang imam. Takbiratul ihramnya
setelah imam, pas ketika imam Allahu Akbar, ya langsung ikut takbiratul ihram selama 40 hari. Maka ternyata luar biasa, sebelum 40 hari Allah ijabah doanya, ya. Kemudian Allah lunaskan hutangnya yang sebanyak kurang lebih 2 miliar. Nah, ini merupakan keajaiban, ya. Keajaiban. Jadi orang yang menjalankan ibadah dengan baik, ya, disiplin, ya, disiplin banyak keajaiban, ya. Jadi sebenarnya banyak juga ya pengalaman pribadi yang banyak keajaiban yang Allah berikan kepada diri saya, gitu ya. Yaitu salah satunya Allah berikan keistiqomahan dalam menjaga sholat, ya. Jadi ini merupakan pelajaran penting, ya, terkhusus untuk pribadi, ya. Jadi teman-teman semua jangan putus asa, ya. Ketika kita sedang dalam keadaan kesulitan, ya, kesulitan ekonomi, kesulitan apapun itulah, ya, apapun kita punya hutang, amanah, yakin pasti akan Allah bereskan. Tapi dengan catatan, ya, ikuti aturan Allah, ya, ikuti aturan Allah, ikuti perintah Allah, ya. Ini bukan omong kosong. Ini adalah satu amalan yang luar biasa. Boleh ditanyakan kepada kiai siapapun, kepada guru siapapun, ya, pasti amal ibadah, ya, yang betul-betul Allah cintai, ya, berdasarkan hadis Rasul, as-sholatu ala waqtiha. Jadi menjaga sholat di awal waktu, berjamaah. Nah, semua kebutuhan kita, semua permintaan kita, yakin akan Allah ijabah. Baik teman-teman semuanya, itu saja ya sharing kita. Ya mohon maaf ya, ini bukan ceramah atau apa ya, ini hanya sharing, ya, sesama teman, ya, sesama, ya, kita sesama manusia biasa kan, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan. Hakikatnya sedang menasihati diri sendiri, ya. Ya, sedang menasihati diri sendiri, ya, kita sama-sama. Saya doakan yang sedang ada amanah, ya, hutang segera Allah lunasi hutangnya, ya, yang hajatnya belum terkabul cepat Allah kabul, ya. Jika video ini bermanfaat, ya, boleh di subscribe, ya, boleh di share, boleh komentar, boleh ditanya, ya, tanya saja agar menjadi satu amal, ya, dimana ketika kita berdoa kepada Allah, ya, ini di komentar silakan berdoa saja, ya, berdoa saja, nanti diaminkan. Semakin banyak yang mengaminkan, ya, disitulah, ya, semakin cepat juga doa kita diijabah. Baik teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton video ini, ya. Selamat, ya, pasti Allah akan ijabah doa kita, ya. Mohon maaf dari segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.